Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bertemu lagi dengan pelajaran PPKN bersama Ibu Guru. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang tanggung jawab di sekolah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sikap tanggung jawab mengambil keputusan dalam musyawarah. Anak-anakku, yang namanya sikap tanggung jawab itu tidak hanya diperlukan saat kita melaksanakan hak dan kewajiban saja. Akan tetapi, sikap tanggung jawab itu harus kita miliki dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi, dimanapun kita berada, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di warga, masyarakat itu harus memiliki rasa tanggung jawab. Nah, pembahasan lalu Ibu Guru sudah menjelaskan apa itu pengertian tanggung jawab. Ayo, ada yang masih ingat? Apa itu pengertian dari tanggung jawab? Iya, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang dibebankan pada dirinya. Seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi pasti akan dihormati orang lain. Akan tetapi sebaliknya, apabila seseorang itu memiliki rasa tanggung jawab yang rendah, maka akan dibenci orang lain. Baik anak-anak, dalam musyawarah itu sangat diperlukan sikap tanggung jawab yang tinggi dari semua anggota musyawarah. Musyawarah itu apa ya anak-anak? Musyawarah adalah salah satu cara membuat keputusan secara demokratis, secara bersama-sama, secara kekeluargaan. Nah, tujuan dari musyawarah ini adalah mengambil keputusan yang dilaksanakan seluruh anggota musyawarah atau anggota masyarakat. Dan ternyata mengambil keputusan dalam musyawarah itu tidaklah mudah. Karena apa? Karena adanya perbedaan pendapat tiap anggota musyawarah. Jadi tiap-tiap anggota itu pasti memiliki pemikiran masing-masing. Ya. Jadi itu pemikirannya tidak sama. Sehingga diperlukan toleransi antar tiap anggota musyawarah dalam perbedaan pendapat. Nah, musyawarah untuk mengambil keputusan ini merupakan implementasi dari sila keempat Pancasila. Ya, maka dari itu ketika mengambil keputusan itu harus dibarengi dengan pertimbangan yang demokratis. Apabila tidak ada pertimbangan, pasti akan ada pihak yang dirugikan dalam keputusan tersebut dan akan terjadi perselisihan antar anggota musyawarah. Begitu ya anak-anak? Selanjutnya, ada prinsip-prinsip musyawarah sebelum mengambil keputusan. Yang pertama, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ketika kita sudah berada di luar, maka kita harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi kita. Yang kedua, menyampaikan pendapat dengan alasan yang jelas, ya. Alasan yang logis yang bisa diterima setiap anggota musyawarah. Yang ketiga, mengedepankan sikap sopan dan rendah hati. Ya, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat, memahami dengan jelas
tujuan diambilnya keputusan. Dan yang kelima, lapang dada menerima kritik. Jadi tidak boleh merasa bahwa pendapat yang kita utarakan itu adalah yang paling benar. Itu tidak boleh ya. Kita harus tetap lapang dada dalam menerima kritik dan saran dari orang lain. Selain ada prinsip-prinsip, pasti ada nilai penting dalam pengambilan keputusan. Apa saja ya nilainya? Yang pertama, nilai kebersamaan. Musyawarah itu dilakukan secara bersama-sama di tempat dan tujuan yang sama. Jadi tujuan ketika melakukan musyawarah itu pasti sama, pasti satu tujuan, pasti satu arah. Nilai penting yang kedua, nilai kebebasan berpendapat. Tidak ada paksaan dalam berpendapat selagi logis dan tidak menimbulkan perpecahan. Seperti yang Ibu bilang, bahwa ketika musyawarah, tiap-tiap anggota itu berhak mengeluarkan pendapat dan tidak ada paksaan sedikit pun. Yang ketiga, nilai menghargai orang lain. Ya, tidak boleh menyela, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, dan tidak boleh merendahkan orang lain. Yang terakhir, nilai lapang dada. Seperti pada prinsip dari musyawarah tadi, bahwasanya seluruh anggota itu harus menerima dan melaksanakan keputusan dengan tanggung jawab. Meskipun keputusan yang diambil itu bukan dari pendapat kita ya, harus selalu lapang dada. Begitu ya anak-anak tentang sikap tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Semoga anak-anak terapkan di kelas maupun di rumah maupun di masyarakat. Cukup pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.